Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu para hadirin yang hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga tiap pelonggo sami makin tinggi dapat bersama-sama hadir berkumpul di majelis taklim tiap pelonggo sami ini. Mudah-mudahan kehadiran tiap pelonggo sami ini tercatat sebagai ibadah tiap pelonggo sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa tiap pelonggo sami senantiasa bacakan dan hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kemudian dia belum bisa memperoleh syafaat beliau, miring beliau masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah muslimin muslimat yang hormati, insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang halal dan haram serta yang ada di antara kedua halal dan haram ini, yaitu syubhat. Berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu An-Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya haram itu juga jelas, wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya itu ada yang disebut dengan syubhat. Antara yang halal dan haram itu ada yang disebut dengan syubhat, yang tidak ada kepastian halal dan haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kalau siapa yang menjauhi syubhat ini, maka dia sudah membebaskan dirinya, membebaskan agamanya, dan membebaskan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus dalam suatu yang syubhat ini, mengerjakan suatu yang syubhat, maka sesungguhnya dia sudah terjatuh atau terjerumus dalam yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima, ibaratnya seperti pengembala yang mengembala di sekitar tempat-tempat larangan. Yushiku an yarta'a, maka sudah pasti dia akan terjerumus ke tempat-tempat larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja mempunyai tempat-tempat larangan. Ala wa inna himallahi maharimu,
Ketahuilah sesungguhnya tempat-tempat larangan Allah itu adalah segala sesuatu yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu maksudnya adalah hati. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampun tiang belum sami membaca keterangan ulama mengenai hadis ini di pertemuan sebelumnya, bahwa bahasa ulama menjelaskan hadis niki halal itu sudah nyata, sudah jelas. Haram juga sudah jelas. Dan ada di antara keduanya yang disebut dengan urusan-urusan yang syubhat. Qala Nawawi rahimahullahu taala ma'nahu anna al-asya'a thalathatu aqsam. Imam Nawawi berbahasa maknanya atau artinya bahwa segala sesuatu itu dibagi dari tiga. Ada yang halal, sudah jelas kehalalannya, seperti makan makanan yang halal, roti, nasi, dan lain-lain. Yang kedua ada yang sudah nyata keharamannya, seperti khamar, meminum khamar, berzina, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada syubhat, ada urusan yang syubhat. Tapi dengan syubhat ini, famaknahu annaha laysat biwadhihatil hiddi wal hurmah. Artinya syubhat ini adalah sesuatu yang tidak ada kejelasan halal dan haramnya. Itu artinya syubhat. Dengar kejelasan apakah dia itu halal atau haram. Dia tahu hukum halal atau haram. Maka sesuatu ini, keadaan seperti ini disebut dengan syubhat. Walihada la ya'rifu katsirun minan nas. Oleh sebab itu banyak orang yang tidak mengetahui karena tidak jelas jadi halal atau haram, sehingga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Wa amal ulama fa ya'rifuna hukmaha bi nassin aw qiyasin. Apabila yang belum bersami tidak mengetahui, maka yang belum bersami perlu merujuk kepada ulama. Orang yang alim, dia lain berketua. Karena mereka itu para ulama mengetahui hukum daripada sesuatu yang syubhat itu. Apakah mengerjakannya atau meninggalkannya dengan sebab nafi, dengan sebab dalil, baik dari nas maupun yang lainnya, dari Quran atau dari hadis atau dari qiyas. Fa idza taraddada syai'u baina al-hilli wal hurmati wa lam yakun nassun wa la ijma'un ijtahada fihi al-mujtahid fa alhaqahu bi ahadihima bil dalil syar'i. Apabila tidak ditemukan dalil, maka para ulama itu nantinya akan berijtihad. Ijtihadnya itu didasarkan dengan dalil juga. Wa min al-wara'i tarku syubhati mislu adami muamalati insani fi mali syubhatan aw khalata malahu ar-riba aw al-isar min mubahatin tarkuha aula. Dan intinya termasuk suatu kewaraan meninggalkan suatu yang syubhat ini apabila belum jelas. Deman jelas apakah baik yang belum
belum sami kerjakan atau yang belum sami tinggalkan. Nah, sholat pegawai atau di sholat, di nama jelas. Namun marah niki di mana kejelasan, maka baiknya bagi yang belum sami adalah meninggalkan suatu niki, meninggalkannya. Jadi dekati, jadi pegawai. Kemudian bahasa ulama, amma ma yasilu ila darajatil waswasati min tahrim al-amr al-ba'id falaysa min al-mushtabihat al-matlub tarkuha. Misal dzalika tarkun an-nikahi min nisa'i baladin kabirin khaufan min an yakuna lahu fiha mahramun wa tarku istimali ma'in fi falatin di jawazi tanajjusihi fahada laysa biwarahin bal waswasatun syaitaniyah. Ada juga yang mirip dengan syubhat ini, yang tidak baik untuk ditinggalkan ini. Mirip dengan syubhat. Nabi niki suatu niki adalah waswas. Nah, namun waswas ini tidak berbeda dengan syubhat. Namun syubhat lebih baik yang belum sami tinggalkan apabila syubhat ini. Lalu berbeda dengan waswas. Kadang-kadang dengan waswas ini dia milih gawe sesuatu niki, milih tinggalan, dia milih gawe ini. Akan tetapi sesungguhnya apabila ia kerjakan tidak apa-apa. Dan kembi-kembi, bahkan namun gawe yang mau pahali, yang mau pahali, bahkan mengerjakannya itu lebih baik. Mana contohnya? Contohnya ini menikahi seorang perempuan di suatu negeri yang besar. Nah, namun dengan was-was, sampai-sampai dia milih meraih dengan alasan Nabi, dengan alasan balik namun meraih khawatirnya sakancil meraih itu adalah semeton. Jangan mungkin ada cerita tentang amak uang meraih jadi di sini lagu dia tahu sampai semeton. Ada cerita nyampe dunia bahwa amak non rari jadi deseno misal lagu bu amak non berdua anak jadi deseno cuma dia tahu sampai ya anak amak jadi deseno berarti semeton kan. Nah desu beli sehingga dia milih merari memang deseno di desa Sabeli ini, kebeknya khawatir nih, dan tidak salah sekanjil merari itu adalah semeton. Padahal desa balik ganti. Nah niki subhat dalam niki ya dia was-was. Padahal diperbolehkan untuk menikahi salah satu wanita yang cocok baginya dari desa itu, karena desa itu adalah desa yang besar, kecuali apabila desa itu desa yang kecil, yang mudah untuk diketahui mana saudaranya. Kan tapi di desa yang besar sangat sulit untuk mengetahui, untuk meneliti mana saudara sampai semeton. Nah, sehingga tidak apa-apa apabila dia menikahi salah satu daripada wanita yang ada di desa yang besar itu. Nah, ini apabila meninggalkan pernikahan gara-gara kekhawatiran seperti itu namanya was-was, bukan meninggalkan yang syubhat. Nah, ini bahasa orang. Contoh yang kedua, tarku istimali ma'in fi falah. Lalu pojok suatu tempat yang sangat luas,
satu padang pasir, satu padang, pergi perjalanan, kemudian nyampe di suatu padang atau padang pasir. Waktu sembahyang tiba, waktu sholat itu dia menemukan air untuk berwudu, sumber air misalnya, jadi mata air atau telaga itu, disintai. Lagu dek mele wudu leman telaga no, sampai dek mele wudu leman telaga no, khawatir. Sampai khawatir dan asa air itu laut, wah bakal di sini najis, atau dan asa air itu najis laut. Aniki dan dia akan meninggalkan subhat yang dianjurkan. Akan tetapi ini yang namanya adalah was-was. Padahal tidak apa-apa. Dia berwudu dari air itu. Apabila belum nyata atau belum jelas ada sesuatu yang membuat air itu najis. Dengar sesuatu qarinah atau tanda yang akan menjadikan air itu najis. Nah, maka tetap kita diperbolehkan untuk menggunakan air itu. Apabila meninggalkan berwudu dari air itu tidak baik. Nah, bukan itu yang namanya meninggalkan subhat yang dianjurkan. Akan tetapi itu namanya was-was. Was-was. Pada misal Arab yang belum bersami waktu wudu misal sediman zuhur jam sholat wudu bareh yen waktu zuhur masuk dia belum bersami ada keraguan apakah masih wudu atau batal. Wah batal wudu atau masih menurut kan? Waktu ngentut atau dik, atau waktu menek atau dik. Nah intinya wudu masih atau buah batal. Awas haram ini. Nah niki bagaimana baiknya? Namun hal samaran niki tetap langsung kanggo sembahyang tanpa berwudu. Kemudian saya ingat wah nyate dan wah Nabi ada wah wudu. Nabi sasi ke was-wasan, Nabi sasi keraguan-raguan. Saya sih keraguan-raguan itu adalah wah batal atau ndi nah berarti sak nyate sak jelas-jelas wah wudu ya turunkan. Saya yakin dengan catatan sawah wudu, sedangkan wudu dan batal atau tidak dia saksi was-wasan. Nah sehingga saksi tegal adalah yakin dengan Nabi saksi tegal yakin dengan saksi tegal. Dia tegal was-was. Nah ini jadi dia subhan was-was itu. Atau separuh dengan wahna oas piring bolok nilai rak dek nilai kadu piring itu kemudian dia nilai kadu dan tak sawah menek belecak itu dan tak sawah menek belecak ini tidak was-was di arah tanda dan jelas-jelas belecak itu wah menek itu sini tinggalan dan milih KWB piring. Nah ini tidak bukan namanya subhat, akan tetapi ini adalah was-was. Arah sampai dengan bersalam-salam dan milih, bersalam-salam kaji dengan dan milih. Oke, dan salam iman dengan najis ini. Niki jadi iya subhat. Niki jak was-was.
Nah bisa bagus justru model samaran ini ya tetap harus lawan saat barang was ini. Kesalahan langsung bikin dengar. Nah ini. Nah, ia beda antara syubhat bikin was. Tidak lawan para diri kena doa ini kewas-wasan ini. Itu saja. Karena meninggalkan syubhat padahal itu bukan meninggalkan syubhat, itu adalah was-was yang tidak baik. Sebab itu yang berusaha harus berhati-hati, harus bisa membedakan mana yang namanya syubhat dan mana yang namanya was-was ini. Kemudian dari hadis sabaru nike yang belum sami dapat mengambil pelajaran juga bahwa syubhat nike mempunyai macam-macam. Dijelaskan oleh ulama Ibnu Munzir bahwa syubhat itu ada 3 macam. Yang pertama syai'un ya'lamuhu al-mar'u haraman thumma yashukku fihi hal huwa baqin 'ala ilmihi am la. Yang pertama itu adalah sesuatu yang sudah diketahuinya oleh seorang itu bahwa itu adalah haram, haram. Kemudian dia itu ragu lagi, ragu haram atau halal, tetap masih haram atau halal. Jelas kok tahu anda haram, jelas. Lagu dia ruang monek ragu. Kemungkinan halal, lalu dia juga haram juga, sampai haram aja halal. Misal, fala yahillu al-iqdamu alaihi illa biyaqin. Maka dari gambaran samaran niki tidak terganggu mendekati sesuatu niki kecuali ada tanda yang membuat bahwa kita itu meyakini bahwa itu adalah halal. Jelas nih. Jadi arah baru sesuatu yang haram, lagu ngone-ngone bu was-was, ragu, ragu. Apakah haram atau halal? Karena ada suatu penyebab. Tapi contoh, nanti bicara contoh. Kasataini dhabaha zubiha ihdabaha ihdahuma wa thaniyun wa syakakna fi ta'yiniha. Misalnya ada 2 bebek, ada 2 kambing. Akan tetapi salah satu dari 2 kambing niki ada yang disembelih oleh orang non-Islam. Nah, satunya disembelih oleh orang Islam. Tapi salah satu daripada 2 kambing itu disembelih oleh orang non-Islam. Bu, ini mone. Lalu terpilih si dengan udara dengan nekat sampai bebek satu gorok isi dengan Islam, kaji sampai bebek satu gorok isi dengan non Islam itu. Nah, ini contoh kan, bingung gitu. Nah, bebek satu haram itu kaji bebek satu halal itu, jadi kan kita tahu ini. Nah, niki ada kanggo niki. Kalau salah suku bebek ini tidak boleh dimakan salah satu atau kedua kambing itu. Kenapa? Karena ada salah satu dari 2 kambing itu yang haram. Apabila kita makan, nantinya dadang bisa tergorok isi dengan kafir atau non Islam, isi telur. Satu haram isi telur. Ini tidak syubhat. Ini
syubhat jadi. Belum ada tanda yang memastikan bahwa salah satu daripada kambing itu secara yakin kambing itu disembelih oleh orang Islam. Namun hal tanda bebeno salah satu bebeno jelas-jelas dia satu gorok isi dengan Islam, maka boleh kita makan. Namun masih darah keyakinan jadi karena tidak ada yang ingat terus dinarat tanda mirip-mirip terus bebeno pada kebeli pada kemokoh, maka dengan terpaksa dia kandung makan telur kedua-dua kambing yang sudah disembelih itu, yang sudah mati itu. Wa aksuru an yakuna syai'u halalan fayasukku fi tahrimihi. Baru saya pertama kan. Kemudian saya kedua iki jelas halal sebenarnya. Lagu ngone-ngone itu ragu apakah masih halal atau nanti jawab haram. Masih halal atau nanti jawab haram. Kazaujati yasukku fi talaqiha. Arah contoh misal arah dengan nama berdua istrinya. Apabila istri kan sudah jelas halal, istri itu sudah jelas halal. Akan tetapi dalam suatu hari dia ragu, dia ragu apakah istrinya itu sudah ia cerai atau tidak. Mungkin waktu siap dia kira kan, waktu siap arah kalimat-kalimat yang ia tidak tahu hukumnya. Apakah hukum kalimat atau ucapannya itu adalah menceraikan istri atau tidak? Kalimatnya itu, kata-katanya itu, ucapannya itu, bahasa itu, apakah artinya sudah menceraikan istri atau tidak? Iya sih ragu-raguan. Padahal intinya awalnya istrinya itu adalah halal, lalu karena suatu dan lain hal itu ragu jadi. Contoh sahabat dia penyebab misalnya. Berarti istrinya itu wasit sehatnya artinya atau tidak kan? Menokak ke baru ragu-ragu. Nah, berbeda untuk sahabat ini. Fala asarollah, tidak apa-apa. Artinya bahwa keraguan-raguannya itu tidak dianggap penting. Tetap istrinya itu adalah istrinya yang halal. Kenapa? Karena awalnya istrinya itu adalah halal. Istrinya adalah istrinya halal. Kemudian datang sesuatu yang menyebabkannya dia ragu. Pada narasa sahone itu, yakin tentang sawah wudu. Lalu yang wudu no ragu-ragu apakah wudu batal atau endek. Saksi yakin itu adalah wudu. Saksi ragu-raguan itu adalah batal atau endek sampai tegel. Saya yakin. Tapi saya yakin wudu dan endek dan batal. Jangan yakin tak sawah wudu. Mana yang tadi? Tapi saya yakin bahwa awal dengan ini adalah senina. Itu adalah istri kita, istrinya. Kalau istri berarti halal. Bu, ya terjadi permasalahan sabar tiga, ia ragu-ragu. Apakah dengan ucapan yang tadi itu dinilai menceraikan istri atau tidak? Nah, apabila dia ragu-ragu, maka biarlah keraguan-raguannya itu tidak berpengaruh atas kehalalan istrinya itu. Artinya bahwa istrinya itu tetap halal.
kecuali apabila sudah jelas-jelas kalimatnya itu adalah kalimat yang menceraikan istri. Kalimat misal sikseang atau aku menceraikan kamu. Yuni, aku ceraikan kamu. Maka kalimat yang seperti itu sudah jelas-jelas, sudah nyata bahwa istrinya itu sudah tidak halal lagi baginya, sudah diceraikannya. Ini yang kedua. Yang pertama tadinya itu aslinya adalah haram, lalu oneng-oneng ragu-ragu, sampai haram, sampai halal. Haram dua bebek, salah satu bebeno tergorong isi dengan Islam, lalu salah satunya disembelih oleh orang non Islam. Kemudian yang kedua, niki aslinya adalah halal, lalu ragu apakah halal atau haram. Dengan ragu-ragu apakah dengan suatu kalimatnya itu yang dia ucapkan istrinya itu terceraikan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa syai'un yasukku fi hurmatihi aw hillihi 'ala as-sawa. Baru dia jelas haram pertama nanti, terus yang kedua jelas halal pertama. Ia terjadi keraguan-raguan. Saat telu niki pada entah ragu-ragu. Haram kaje halal. Pada ukuran keraguan-raguan itu pada haram kaje halal. Dia tahu beda asal itu haram atau halal. Biasa apakah haram atau halal. Dia tahu saat telu niki. Fal aula at-tanazzuhu anhu. Maka lamun model samaran iki ieu tetu-tetu ribet niki. Nggih, tetu-tetu ribet ieu salah subah. Tulen subah. Dia nara ganti suatu tanda yang menyebabkan kita memutuskan salah satunya halal atau haram. Pada dikatakan keraguan-raguan apakah halal kaje haram. Nah niki bahasa al-aula at-tanazzuh anhu. Meninggalkannya lebih baik. Kamu sabar niki. Dinarak ganti. Nggih. Keyakinan tentang halal kaje keyakinan tentang haram. Arah pada lah pokoknya. Nah, maka yang ulangi model samaran niki lebih baik kita ditinggalkan. Karena fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tamratis saqithah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebutir korma yang terjatuh di dalam rumahnya. Rawal Bukhari wa Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni la qalibu ahli fa ajidu tamrata saqifatan ala firashi fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna min as-sadaqati fa ulqiyaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu berada di rumah beliau di Pegedengan. Ada Pegedengan arak sadio dan sereminan Nabi sebutir kurma, sekek kurma. Ini bawa, baru saya angkat, keluar dari mulut, kendaraan. Awalnya Rasulullah berniat untuk memakannya, akan tapi dia mengingat, jangan-jangan Nabi kurma ini adalah suatu yang tidak diperbolehkan untuk aku makan. Nanda salam. Kurbannya bisa memang sedekah. Padahal Rasulullah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan memakan sesuatu yang berasal dari sedekah. Rasulullah ini khususiat, khususiat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan bukan bagi umatnya. Kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan
keturunan beliau tidak boleh memakan dari sedekah. Nah, yang diperbolehkan adalah dari hadiah, pemberian biasa, memang hadiah. Apabila beliau dihadiahkan, maka beliau makan. Nah, beliau tidak memakan dari sedekah. Beliau hanya memakan dari hadiah saja. Oleh sebab itu, pada saat dia menemukan sebutir kurma itu, beliau tidak mau memakannya. Karena salahun kurma itu berasal memang sedekah. Karena betul-betul tidak diketahui oleh beliau kan. Nah, berarti halal atau haram. Nah, sehingga beliau tidak memakannya. Tapi ini khususiyat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi keluarganya, bukan untuk seluruh umatnya. Namun tiap belum gosani aja, ya kanggo ini telur sedekah. Gitu. Nah, ini kita lanjutkan bahasa ulama tentang syubhat itu, tentang syubhat. Aqwalus salaf fi tarki syubhat. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarratin. Kesempurnaan takwa, adalah bertakwa, seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertakwa dari sesuatu walaupun sebesar biji sawi. Walaupun sebesar biji sawi. Si kocek misal, si segedi. Isi segedi. Walaupun sekecil apapun sesuatu itu. Apabila meninggalkan sesuatu sekecil apapun itu, dengan itu akan ia dapatkan kesempurnaan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan tinggalkan. Misal sesuatu itu sebesar biji sawi, si kode, sesuatu benda yang paling kecil. Ukuran benda yang paling kecil itu adalah diumpamakan sebesar biji sawi. Lalu sesuatu sebesar biji sawi itu adalah sesuatu syubhat misalnya, atau apalagi ini haram, jelas haram. Lalu isi tinggalan, isi seseorang ini, maka itulah yang namanya kesempurnaan takwa. Arti takwa dengan ini adalah sempurna. Ia tadi kesempurnaan takwa dalam diri seseorang. Wa inna yatruku ba'dana yara annahu halal khasyata an yakuna haraman. Sampai dia meninggalkan sebagian daripada yang sebenarnya ia lihat itu adalah halal. Khasyata an yakuna haraman. Akan tetapi dia takut dengan apabila melakukan sebagian yang halal itu, dia akan terjerumus ke sesuatu yang haram, sehingga dia ikut meninggalkan sebagian yang halal itu. Jelas ini? Jadi ini haram sebenarnya, cuma lah mulai gawe sebagian dengan halal itu, tidak ada laut atau khawatir laut terjerumus atau terjatuh ojok sesuatu haram. Jadi sebagian halal itu ia jadi wasilah, ia jadi penyebab ya terjatuh ojok sesuatu haram. Umilu tinggalan sebagian halal itu. Nah, ini adalah basis tanda kesempurnaan takwa seseorang. Namun orang ini hijaban bainahu wa bainal haram, sebagai hijab, sebagai penghalang antara dia dan sesuatu yang haram itu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma zalat at-taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafat al-haram."
Niki bahasa Al-Hasan Al-Basri, ulama Al-Hasan Al-Basri. Takwa itu akan masih berada dalam diri orang-orang yang bertakwa hingga mereka meninggalkan banyak hal yang halal karena khawatir terjatuh ke hal yang haram. Ini bahasa Al-Hasan Al-Basri ini. Jadi takwano pun masih di dalam diri seseorang, namun masih tahu tinggalan duit hal halal, lalu karena ada kekhawatiran apabila ia mengerjakan sesuatu yang halal itu, dia akan terjatuh ke sesuatu yang haram. Berarti masih ada ketakwaan di dalam diri seseorang ini, maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Wa qala As-Saudi, ini bahasa ulama ini hal tentang syubhat ini. Innama su'ul muttaqin yannahu muttaqu ma la yuttaqu. Ia pun sempurna takwa seseorang itu pun kepada arah muttaqin atau mendapatkan gelar dengan takwa, bahasa As-Saudi, Imam As-Saudi. Karena mereka itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh tidak ditinggalkan. Seharusnya ngapun ditinggalkan. Di mana gawe di masalah, di gawe boleh. Di mana gawe, laku dia pilih gawe, gawe. Kenapa? Makhafatal haram. Karena dia khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Oleh sebab itu orang-orang itu disebut orang-orang yang bertakwa. Mau label atau gelar orang-orang yang bertakwa. Wa ruwiya 'an Ibnu Umar qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, inni la uhibbu an ad'a baini wa bainal haram sutratan atau sitratan minal halali la akhruquha. Bahasa beliau, sesungguhnya aku suka meninggalkan baini wa bainal haram, antara saya dan haram itu sutratan dan halal. Meninggalkan sesuatu yang halal sebagai penutup, sebagai penutup supaya tidak terjatuh, maksud beliau, sesuatu yang haram. Sehingga beliau meninggalkan sebagian yang halal supaya tidak terjerumus ya terjatuh ke sesuatu yang haram. La akhruquha, saya tidak berani menembusnya. Nah, niki bahasa saya Ibnu Umar, sahabat. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, la yusibu 'abdun haqiqatal imani hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Bahasa ulama Sufyan ibn Uyainah, tidaklah seseorang hamba itu akan mendapatkan hakikat keimanan atau keimanan yang sesungguhnya atau kesempurnaan iman hingga dia menjadikan antara dia dan haram itu penyangga, penutup, penghalang minal halal, dari sesuatu yang halal. Walau pecah halal ini nanti gawe karena khawatir terjerumus ke sesuatu yang haram. Wa hatta yad'al isma wa ma tashabaha minhu, hingga dia meninggalkan juga sesuatu yang sudah jelas-jelas dosa. Ya bahasa ulama setelah Sufyan ibn Uyainah. Wa thabata 'an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu akala syubhatan ghairu 'alimin biha. Dan ada satu riwayat juga diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah memakan sesuatu yang syubhat. Sayyidina Abu Bakar ini, lalu beliau tidak menyadarinya. Beliau pernah suatu waktu
keluar suatu syubhat, akan tetapi tidak menyadarinya, tidak tahu. Dia tahu itu adalah suatu yang syubhat. Falamma alimaha, akan tapi saat beliau sudah mengetahuinya, wah keluar ya Bu, Nabi Arab dia pun tahu bahwa saksi keluar baru itu adalah suatu yang syubhat. Falamma alima adkhala yadahu fi fihi fatatayyaha. Ia tahu bahwa saksi keluar itu adalah syubhat, namun tangan jari-jari ini menojok tu luar tenggorokan. Kemudian maksud ada sambil dibuka, ia kan subulan makanan saat syubhat, saat tamu baru no ada engkah di dalam tiang, sehingga subul mani isi khawatir, isi takut menojok suatu saat haram. Sayyidina Abu Bakar ini. Waqilah Ibrahim ibni Adham, alam tasrabu min ma'i Zamzam. Para ulama Arab Ibrahim bin Adham. Orang-orang berkata kepada beliau, ada sebagian orang berkata kepada beliau, tidakkah engkau minum dari air Zamzam wahai Ibrahim bin Adham? Dia bahasa sebagian dengan air Zamzam itu Nabi hukum, jelas-jelas halal kan? Air Zamzam bahkan sangat menguntungkan bagi manusia, lebih-lebih bagi umat Islam air Zamzam ini. Lalu Ibrahim bin Adham ini tertanya enam air Zamzam. Lalu dia ngenam kemudian ngenam faqala law kana lidalwu la syaribtu. Ya masih. Lalu ke berdui ember jelas-jelas halal ember itu. Bu iya sih kayaknya dok Zamzam sumur Zamzam, iya bukan enam air Zamzam. Iya bahasa Ibrahim bin Adham. Ini syaratan diri, ini khususnya bagi dia lah, mungkin khususnya bagi Ibrahim bin Adham. Jadi dia milih air enak walaupun aja air Zamzam. Dia milih enak walaupun air Zamzam, namun dia wah jelas-jelas penyedot saisinya baik air itu adalah sesuatu yang halal. Nah, dia menunjukkan yakin ini. Isi kami isi warok, si saleh, isi khawatir kadang terjatuh dalam menjawab sesuatu yang haram. Ini berlebihan ini bagi beliau ini, bagi ulama yang sudah mengetahui menghayati sesuatu yang halal dan yang haram, sudah mengerti betul. Nah, itu khususnya bagi beliau isi pertakwaan menjawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyaratan ila anna dalwa min malis sultan. Nah, karena Nabi Arab tiba saisi angkat air Zamzam itu zaman beliau saat itu adalah tiba yang berasal dari hartanya raja. Yesina raguan si beliau saat itu harta raja ini halal atau haram. Dan khususnya bagi Ibrahim bin Adham. Namun ulama-ulama lain lalu ini khususnya bagi beliau karena kewaroannya, ketakwaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai para nikah lagi ulama-ulama orang-orang yang bertakwa, contoh bagi yang belum bosan. Radhiyallahu an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahimallahu man tabi'ahum bi ihsanin min as-salaf as-salih faqad ibta'adu 'an syubhati wastabrahu li dinihim tamamal bara'ah. Tak baru-baru ini adalah gambaran bagi orang-orang yang betul-betul menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, sampai-sampai sebagian daripada yang halal beliau tidak ditinggalkan supaya tidak cepat terjerumus atau terjatuh ke sesuatu yang haram. Baru nikah adalah para sahabat maupun orang-orang yang datang, para ulama-ulama yang datang setelah para sahabat yang sudah meninggalkan atau menjauhi syubhat-syubhat ini sehingga mereka sudah terbebas dalam agamanya, dalam kehormatannya,
dari sesuatu yang haram. Mudah-mudahan yang belum bersami dapat mencontoh mereka-mereka ini sekemampuan yang belum bersami, sekemampuan yang belum. Saat keparan haram subhan itu adalah sesuatu yang masih dilema bagi orang awam. Nah, saat tahu apakah halal atau haram, berbeda solusi kalau ini berkedua, terpetak ke kejelasan. Masih dimengerti sampai ke subhanallah. Lamun dai satu yang subhan masih ragu-ragu, ragu-ragu apakah halal atau haram, berbeda jalan keluar kan? Dan berketua menjawab dengan alim atau ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu apabila tidak mengetahuinya. Akan tapi orang alim yang betul-betul alim soleh, dia lain berketua. Sehingga mudah-mudahan yang belum bersami mendapatkan gelar sama baru nikah takwa. Orang-orang yang bertakwa untuk disini Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ini atau yang benar-benar manfaat. Lebih kurangnya dan tunas maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Misalnya berbelanja di pasar nih. Berbelanja di pasar. Kami ini tuan. Misalnya dari mana asalnya sebenarnya? Bisa berbelanja untuk jajan misalnya. Sayur-sayuran. Tak leman. Kita belanja di pekan, misalnya beli sayur atau beli makanan, sayur telur, boleh tahu asal, tahu asal, apakah halal atau haram. Terlebih hukum meniki, dia maksud kedua. Ini tidak pada marah penjelasan yang sahonen ini kedua. Sampai arah dengan mau cerita entah amat sejulu uang merarik lewat desa si A misal kedua, desa si A mau anak itu mau anak cuma isi ngone dia tahu sampai ya anak kamu atau semerton itu desa si A apakah kanggo Nabi Allah meraih baik sopok dengan ini lewat desa si anu kanggo, kanggo ini dia masalah anu yang tak tahu belanja pekan dengan dijual pekan itu dia tahu belanja apakah kanggo beli sesuatu dengan pekan kanggo kedua. Dituah perintah isi syariat agama yang belum bersami teliti bahwa dengan asal dijual mau maling atau tidak, mau nyopet atau tidak. Sangat penting milik pakai dengan dijual dengan baik atau dengan lengek. Dituah tugasan lalu kita ada dengan kebutuhan. Nah, sehingga kanggo terbeli ya, seperti dua jelas kriteria umum bahwa elektrono biasa dengan berjual secara bagus-bagus, marah dia biasa, marah kebanyakan tentang dijual, maka kanggo terbeli. Yang penting sangat penting ini Yang penting saya isi terbeli itu adalah barang halal. Yang penting barang saya isi terbeli itu adalah barang halal. Nyata halal. Barang Nabi beli ke kangkung beli kangkung itu halal atau haram? Halal. Kecuali lamun beli di asam urat. Lawan beli di asam urat, lawan kalau kangkung barang yang sering nyelepok, ndak beli. Nah, iyalah. Lalu narak baik tanda-tanda atau korina
menyebabkan sesuatu itu haram, maka boleh kita kerjakan. Kangkung dijual, apa kangkung beli atau di kangkung? Tapi tak enjak-enjak beli kangkung. Jangan dijual di poket beli, yang penting jangan nabi, jangan nabi orang itu babi. Seperti jangan babi atau jangan bobo. Ada babi, ada bobo. Dan seperti benda sanu. Nah, gitu. Itulah anggur. Kace nabi orang itu Allah saisi beli. Halal. Nah, di kepeng saya beli halal. Halal saya beli, kepeng saya beli halal. Saya beli dengan jelas-jelas halal, tidak masalah. Tidak saya beli para sabarun. Jangan bobo, itu jangan babi. Izin beli. Atau saya beli itu adalah khomer. Nah, jelas-jelas halal. Dengan saya beli berdosa, dengan saya dijual berdosa. Dengan saya bantu berdosa, dengan saya nyatet berdosa, dengan saya jauh berdosa. Selaku dalam berdosa. Saya minum nanti arah bantu, pokoknya membantu arah mau berdosa. Namun jelas-jelas haram. Namun kalau jelas-jelas halal jadi masalah. Ini betul. Sudah ini latihan nyeri. Baca dulu.